Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak TV Malang Official, media informasi dan motivasi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dijauhkan dan dihindarkan dari paparan wabah pandemi yang lagi melanda saat ini. Dan keluarga semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saudaraku, untuk mengenang, untuk mengetahui kejayaan bangsa Indonesia di masa lampau, tentu kita harus belajar untuk mengetahui kerajaan-kerajaan apa saja yang pernah tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara ini. Indonesia ini memang mengalami berbagai masa yang cukup panjang. Jadi perjalanan sejarah yang sangat panjang sebelum akhirnya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bahwasanya sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini terlahir dari beberapa kerajaan-kerajaan besar yang pernah tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara pada waktu itu. Kerajaan-kerajaan apakah sebenarnya yang pernah berkembang di wilayah negara Indonesia ini? Mari kita ikuti ulasannya satu persatu. Namun ini kita ulasannya secara singkat. Insya Allah nanti di episode-episode yang akan datang akan kita ulas satu persatu kerajaan-kerajaan tersebut secara lengkap. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah Kerajaan Salaka Negara. Kerajaan Salaka Negara ini adalah kerajaan di Nusantara yang berdiri antara tahun 130 Masehi sampai dengan 362 Masehi. Salaka Negara ini diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayah peradaban keduanya ini sama persis. Pendiri dan raja dari Kerajaan Salaka Negara bernama Dawa Warman I. Dawa Warman I ini memerintah antara tahun 130 sampai dengan 168 Masehi dengan gelar Prabu Dharma Lokapala Aji Raksa Gapura Sagara. Wilayah kekuasaan Kerajaan Salaka Negara ini meliputi beberapa daerah Jawa bagian barat, termasuk pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Jawa dan laut yang membentang sampai Pulau Sumatera. Setelah berkuasa selama 232 tahun, Kerajaan Salaka Negara ini berada di bawah pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Jadi setelah ditaklukkan oleh Kerajaan Tarumanegara, maka Kerajaan Salaka Negara ini berada di bawah pemerintahan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Kutai Martapura
adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang didirikan sekitar abad keempat. Letak kerajaan ini berada di Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Keberadaan Kutai diketahui ini berdasarkan beberapa sumber sejarah yang ditemukan, yaitu berupa 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Dalam prasasti Yupa disebut nama Raja Kudungga yang pertama menduduki takhta kerajaan Kutai. Disebut pula bahwa Kudungga ini memiliki seorang putra bernama Asmawarman yang menjadi raja kedua di Kutai Martapura. Asmawarman memiliki 3 orang putra. Salah satunya bernama Mulawarman yang akhirnya berhasil menjadi raja dan berhasil membawa kerajaan Kutai ini menuju masa kejayaan. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi. Nah, kerajaan Tarumanegara ini diyakini terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Yang mendirikan kerajaan Tarumanegara adalah Maharsi Jayasinga Warman dari India, yang datang ketika itu ke bumi Nusantara ini karena adanya kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragabuta dari kerajaan Magadha. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara tahun 395 sampai dengan 434 Masehi. Di bawah kekuasaan Purnawarman inilah rakyat dipimpin dengan cara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan di daerah-daerah di sekitar kerajaan Tarumanegara tersebut. Dari sumber-sumber sejarah yang ada, kerajaan Tarumanegara diketahui wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa yang lokasinya terletak di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisarayu. Kerajaan ini didirikan oleh Rekti Kandayun pada tahun 612 Masehi. Selama berkuasa, kerajaan Galuh ini sering terlibat perang saudara dengan kerajaan Sunda. Jadi 2 kerajaan ini pun sempat disatukan antara tahun 723 sampai dengan tahun 739 Masehi. Namun akhirnya juga terpecah kembali. Kerajaan Galuh ini mencapai puncak kejayaannya di masa pemerintahan Wastu Kancana, yaitu antara tahun 1371 sampai 1475 Masehi. Raja pertama dari kerajaan Galuh adalah Rahyangan Sri Medan Jati yang memimpin selama 15 tahun. Jadi Sri Medang Jati ini
memimpin selama 15 tahun dan merupakan raja pertama dari kerajaan Galuh. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di bumi Mataram atau Yogyakarta saat ini ya. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Jadi pendiri dari Kerajaan Mataram kuno ini adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara tahun 732 Masehi sampai dengan 760 Masehi. Selama hampir 3 abad kerajaan ini berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah. Yang pertama adalah dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra, ini yang berada di Jawa Tengah, serta dinasti Isana yang berada di Jawa Timur. Puncak kejayaan kerajaan Mataram kuno ini berlangsung pada pemerintahan dinasti Sailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8 dan sampai dengan beberapa tahun ke depannya. Pada masa keemasannya, kerajaan ini mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Sedangkan wilayah kekuasaannya pun sangat luas, ya, bahkan mencapai Semenanjung Malaka. Mengenai sumber sejarah dari kerajaan Mataram kuno ini cukup banyak. Beberapa contohnya adalah prasasti Canggal, prasasti Mentiase, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan, serta beberapa prasasti lainnya yang merupakan sumber dan bukti sejarah kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang berada di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat atau beribu kota di Pakuan atau Bogor saat ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda Pasundan atau Pakuan Pajajaran. Menurut prasasti Sang Hyang Tapa, kerajaan Pajajaran ini didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Ya. Kerajaan Pajajaran ini berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada tahun 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi antara tahun 1482 sampai dengan tahun 1521 Masehi, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Jejak kerajaan Pajajaran ini dapat diketahui dari beberapa macam sumber sejarah, seperti naskah kuno, ada Babad Pajajaran, cerita Parahyangan, dan cerita Waruga Guru, serta beberapa prasasti, diantaranya prasasti Batu Tulis, prasasti Sang Hyang Tapa, prasasti Kawali, dan lain-lain.
Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di Jawa Timur. Sejarah berdirinya Kerajaan Kediri ini tidak lepas dari kisah Perang Saudara. Nah, Kerajaan Kediri ini berdiri pada abad ke-11 atau tepatnya tahun 1045 Masehi, ya. Sedangkan kisah berdirinya kerajaan ini tertuang di salah satunya ada di Kitab Negara Kertagama. Dikisahkan bahwa Raja Airlangga yang berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan, di tengah masa kejayaannya, Airlangga kemudian memindahkan pemerintahan ini ke wilayah Kahuripan. Kerajaan ini dinamakan Panjalu, dengan pusat pemerintahan berada di Doho yang dikenal sebagai pusat Kerajaan Kediri pada masa itu. Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di daerah Malang, Jawa Timur, dan didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok ini adalah merupakan rakyat biasa yang mengabdi kepada Bupati Tunggul Ametung, dan Ken Arok ini memiliki keinginan untuk menikahi Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandring dan menggantikan posisinya sebagai penguasa sekaligus memperistri Ken Dedes. Tidak puas dengan itu, Ken Arok akhirnya ingin menjadi raja. Nah, pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok melakukan serangan ke Kerajaan Kediri hingga Raja Kertajaya yang berkuasa di Kediri pada waktu itu dapat ditaklukkan. Akhirnya seluruh wilayah Kediri dipersatukan dengan Tumapel, dan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Singasari. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir yang ada di Nusantara. Didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit ini berdiri sekitar tahun 1293 Masehi hingga tahun 1500 Masehi. Wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit hampir mencakup seluruh Nusantara dan berpusat di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu antara tahun 1350 sampai dengan tahun 1389 Masehi, dengan Mahapati yang sangat terkenal adalah Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Amukti Palapa. Kerajaan Bali atau Kerajaan Bedahulu adalah kerajaan kuno di Pulau Bali yang berdiri antara abad ke-8 sampai dengan abad ke-14. Pusat kerajaannya ini berada di sekitar Pejeng atau Bedulu di Kabupaten Gianyar. Pendiri kerajaan Bali adalah Sri Kesari Warmadewa dari dinasti Warmadewa. Sejak pertama kali didirikan,
Kerajaan ini diperintah oleh beberapa keluarga raja. Namun pergantian antara satu keluarga raja ke keluarga raja lainnya tidak disebutkan dengan jelas dalam prasasti kerajaan Bali. Salah satu raja yang terkenal adalah Raja Udayana dari dinasti Warmadewa yang berkuasa antara tahun 1809 sampai dengan 1011 Masehi. Saat dinasti Warmadewa berkuasa, agama pertama yang berkembang di Bali adalah agama Buddha. Barulah pada periode selanjutnya rakyat Bali memeluk agama Hindu. Dari berbagai sumber termasuk sejarah, prasasti, diketahui bahwa kerajaan Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10 dan dikuasai Majapahit pada abad ke-14. Itu ketika ada ekspansi kerajaan Majapahit pada tahun 1343 Masehi. Ya, pada saat itulah akhirnya kerajaan Bali mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Selanjutnya adalah kerajaan Holling atau kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau kerajaan Holling ini adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di Jawa, berdiri pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Letak kerajaan ini berada di pantai utara Jawa Tengah, antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. Pendiri kerajaan Kalingga adalah keturunan dari dinasti Sailendra yang nantinya menjadi penguasa kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan seorang ratu, yaitu pemimpin perempuan, yaitu Ratu Sima, yang berkuasa antara tahun 674 Masehi sampai dengan tahun 695 Masehi. Memang tidak banyak literasi atau literatur yang bisa kita dapatkan tentang kerajaan Kalingga ini. Jadi bukti-bukti yang menyebutkan keberadaan kerajaan Kalingga ini lebih banyak berada dari atau berasal dari Tiongkok. Salah satunya berasal dari salah seorang pendeta yang bernama Wining yang mengunjungi kerajaan Kalingga pada tahun 664 Masehi sampai dengan 667 Masehi. Ya. Namun diketahui di situ bahwa raja-raja kerajaan Kalingga adalah Prabu Wasumurti, Prabu Wasugeni, Prabu Wasudewa, Prabu Wasukawi, Prabu Kiratasinga, Prabu Kartika Keyasinga, dan Ratu Sima. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan ini merupakan kerajaan maritim yang banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Raja Bala Putra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9 Masehi. Pada masa kejayaannya ini, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka
dan daerah kekuasaannya ini meliputi sampai Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Selain itu, keberhasilan ini juga bisa dilihat dari beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya ini berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya adalah kemenangan. Jadi Sriwijaya ini bisa diartikan kemenangan yang gemilang. Setelah beberapa abad berdiri, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini adalah kerajaan Islam di Sumatera yang ibu kotanya terletak di Aceh Timur. Kerajaan Perlak berdiri pada abad ke-9 hingga abad ke-13 Masehi, atau lebih tepatnya antara tahun 840 sampai dengan 1292 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah dan disebut sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara, bahkan tertua di Asia Tenggara. Kendati demikian, banyak peneliti yang meragukan karena bukti keberadaan kerajaan Perlak ini sangat terbatas. Oleh karenanya, Kesultanan Samudra Paseh sering dianggap sebagai kerajaan Islam di Nusantara yang tertua karena mempunyai bukti-bukti yang lebih banyak. Masa Kesultanan Perlak sendiri berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Maktum Alaiddin Malik Muhammad Amin II, yang merupakan sultan yang bisa membawa kejayaan Perlak pada waktu itu antara tahun 1230 sampai dengan 1267 Masehi. Kerajaan Perlak ini diceritakan runtuh akibat adanya perang saudara pada tahun 1292 Masehi. Selanjutnya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini diyakini atau berdasarkan penelitian karena adanya bukti-bukti yang mendukung sampai saat ini di dalam semua literatur dikatakan sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri dan berkuasa dari abad ke-13 sampai abad ke-16. Samudra Pasai ini terletak di pesisir utara Sumatera. Nah, lebih tepatnya itu di kota Lok Sumawe, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, jadi seorang laksamana dari Mesir. Nazimuddin kemudian mengangkat Marasilu sebagai pemimpin pertama Samudra Pasai dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Namun kendati demikian, Marasilu yang diakui sebagai pendiri dan pemimpin pertama Samudra Pasai, sementara raja atau sultan yang berhasil membawa Samudra Pasai pada puncak kejayaannya yaitu Sultan Mahmud Malik Al-Zahir yang berkuasa dari tahun 1326
sampai 1345 Masehi. Bukti-bukti kerajaan Samudra Pasai ini dapat ditemukan dari catatan Marco Polo dan catatan dari Ibnu Battuta. Nah, dari situ kerajaan Samudra Pasai dikatakan sebagai pusat perdagangan karena letaknya yang sangat strategis di dekat Selat Malaka. Pada abad ke-13, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional yang dilalui pedagang dari Jazirah Arab, India, dan juga dari Cina. Kerajaan Malaka adalah kelanjutan dari kerajaan Melayu yang ada di Singapura, yang kemudian mengalami pemindahan ibu kota ke Malaka, dikarenakan adanya serangan dari Majapahit pada waktu itu, dan juga Siam atau Thailand. Letak geografis kerajaan Malaka ini berada di dekat Selat Malaka, yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 hingga akhirnya runtuh pada abad ke-16. Kerajaan ini didirikan oleh Prameswara, seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Kerajaan Malaka ini mengalami kejayaan pada saat dipimpin oleh Sultan Mansur Shah, yaitu yang berkuasa antara tahun 1459 sampai dengan 1477 Masehi. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah ini, Malaka bisa menguasai Pahang, Kedah, Trengganu, dan sejumlah daerah di Sumatera. Nah, kerajaan Malaka ini runtuh setelah 1 abad berdiri karena adanya serangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Meski begitu, Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa setelah mengambil alih Samudra Pasai pada tahun 1524 Masehi dan runtuh pada awal abad ke-20. Ibu kota kerajaan Aceh ini terletak di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda inilah Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis yang ada di Malaka. Selain itu, kejayaan Aceh ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu berada di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Didirikan pada akhir abad ke-15, didirikan oleh Raden Patah yang putra dari Prabu Brawijaya
yang merupakan raja terakhir Majapahit. Sebelumnya Demak adalah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit yang tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi dengan bantuan para wali songo, Raden Patah membangun kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kesultanan Demak berhasil mencapai puncak kejayaannya pada periode pemerintahan Sultan Trenggono, yaitu tahun 1521 Masehi sampai dengan 1546 Masehi. Pada periode ini Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa dengan wilayah kekuasaannya yang saat itu sangat luas. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang ini adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang terletak di daerah perbatasan Desa Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Makam Haji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kerajaan Pajang ini berdiri pada tahun 1568 Masehi ya, dan runtuh pada tahun 1587 Masehi. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Sultan Hadiwijaya, atau lebih dikenal dengan sebutan Jakatingkir atau Mas Karebet. Nah, Sultan Hadiwijaya inilah yang juga membawa Kerajaan Pajang ini berhasil mencapai puncak kejayaan. Pajang ini merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam pertama di Pulau Jawa yang tempatnya itu tidak di pesisir pantai, tapi berada di pedalaman, sehingga dengan mata pencaharian agraris atau petani. Setelah 21 tahun berdiri, Kesultanan Pajang mengalami kemunduran dan akhirnya dijadikan sebagai negeri bawahan dari Mataram. Islam atau biasa disebut juga dengan Kesultanan Mataram didirikan pada abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini awalnya adalah daerah kekuasaan dari Kerajaan Pajang yang diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan. Raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam adalah Sutawijaya yang merupakan putra dari Ki Ageng Pamanahan itu sendiri. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya ketika diperintah oleh Sultan Agung, yaitu antara tahun 1613 sampai 1645 Masehi, dan di bawah kekuasaan Sultan Agung inilah Mataram mampu menyatukan tanah Jawa dan termasuk Madura pada waktu itu. Selain itu, kerajaan yang pusat pemerintahnya terletak di Kota Gede Yogyakarta ini pernah memerangi VOC di Batavia dalam rangka untuk mencegah didirikannya loji-loji dagang di pantai utara. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram Islam ini berakhir pada tahun 1775 Masehi setelah ditandatanganinya perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta.
Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah kerajaan yang bercorak Islam yang didirikan oleh Pangeran Walang Sungsang pada abad ke-15 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa atau yang menjadi perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon ini memiliki perpaduan budaya antara budaya Jawa dan budaya Sunda. Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan bercolak Islam yang terletak di wilayah pesisir barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten ini sebenarnya didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Namun demikian, Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa antara tahun 1552 Masehi sampai dengan 1570 Masehi. Runtuhnya kerajaan Banten ini merupakan akibat dari terjadinya perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri yaitu Sultan Haji yang berakhir dengan ditawannya atau dipenjarakannya Sultan Ageng Tirtayasa oleh Belanda. Kerajaan Goa Talu. Kerajaan Goa Talu adalah satu di antara kerajaan terbesar di Sulawesi. Kerajaan Goa Talu berdiri pada tahun 1605 Masehi. Nah, merupakan hasil penggabungan dari dua kerajaan, yaitu kerajaan Goa yang waktu itu dipimpin oleh Daeng Manrabia dan kerajaan Talu yang dipimpin oleh Karaeng Matoaya. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Goa Talu ini memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan, yaitu Kesultanan Goa Talu, dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang biasa dijuluki ayam jantan dari timur. Di bawah kekuasaan Sultan Hasanuddin inilah kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur, dan Sultan Hasanuddin juga memimpin perjuangan melawan penjajah di daerah Makassar. Kerajaan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke Ternate dan Tidore. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiraha atau Maluku 4 Raja, yaitu Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaicil Buko. Pada masa Kesultanan itu berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, ke Hitu, bahkan ke Haruku, dan juga sampai ke Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore ini terletak di sebelah selatan Ternate, dengan raja pertama adalah Syahadati alias Muhammad Nakal.
Kerajaan Ternate Tidore menjadi kerajaan Islam setelah rajanya yang ke-9, yaitu Kirilia, memeluk agama Islam dengan gelar Sultan Jamaluddin. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar ini terletak di Banjarmasin. Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansa. Kerajaan Banjar ini berdiri pada abad ke-15 hingga abad ke-20. Lebih tepatnya pada tahun 1520 hingga 1905. Nah, itu tadi saudaraku, kerajaan-kerajaan mulai dari yang bercorak Hindu, bercorak Buddha, dan bercorak Islam yang pernah tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara pada masa itu. Sudah barang tentu jumlah kerajaan-kerajaan tadi jauh dari jumlah yang sebenarnya. Karena apa? Sebenarnya banyak sekali kerajaan-kerajaan yang belum tercatat oleh sejarah kita. Banyak sekali kerajaan-kerajaan yang belum diketemukan bukti-bukti peninggalannya. Untuk itu kita sangat berharap mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak bangsa yang bangga dengan sejarah negara kita, sehingga akan menumbuhkan rasa cinta tanah air yang semakin tinggi di dalam hati kita. Oke, nanti habis selesai ini, untuk episode yang mendatang, nanti akan kita ulas satu persatu mulai dari kerajaan yang pertama tadi sampai dengan kerajaan yang terakhir tadi. Jadi bagaimana sejarahnya, siapa saja rajanya, nanti akan kita ulas secara periodik ya, setiap saat dalam sebuah live yang akan kita laksanakan. Baiklah saudaraku, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.